Apa ide side hustle yang bisa Anda gunakan, lakukan, walaupun Anda sekarang masih kerja kantoran atau mungkin masih mahasiswa? Apa aja itu? Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, banyak di antara para penonton saya di YouTube yang juga mereka tuh request karena mereka mungkin masih mahasiswa ataupun bekerja di kantor orang lain, tapi pengen dapet cuan ataupun penghasilan tambahan. Nah ini poin penting karena balik lagi yang namanya penghasilan tambahan itu akan didapatkan ketika Anda mendapatkan pekerjaan tambahan, kan begitu. Maka istilahnya itu adalah side hustle ataupun pekerjaan sampingan. Nah maka saya akan bagikan menjadi 3 chapter. Ide bisnis kecil-kecilan ini sesuai dengan namanya ya kecil-kecilan, tapi bisa jadi cuannya nggak kecil ya, bisa jadi cuannya gede kalau Anda paham seluk-beluknya dan mendalaminya secara serius. Apa saja itu Kang? Satu, menjadi seorang freelancer. Freelancer di sini bisa jadi kalau basic skill Anda adalah desain, bisa jadi Anda bisa menjadi seorang desainer. Kalau basic kompetensi Anda adalah editing gitu ya, bikin video, ngedit video, bisa jadi sebagai video editor. Kalau ternyata basic kemampuan adalah nulis gitu ya, bisa jadi nanti Anda freelancernya adalah berupa ghostwriter ataupun nulis artikel dan segala macam. Intinya adalah Anda menjadi seorang freelancer. Ya, freelancer sesuai dengan namanya ya, bebas ya, tidak ada tuntutan harus kerja jam sekian sampai jam sekian, harus ada di kantor jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Karena dibebaskan, kita dibayar berdasarkan pekerjaan, berdasarkan di pekerjaan yang dia minta gitu ya. Bahkan dari data menurut Upwork gitu ya, freelance akan menyumbang 50% dari tenaga kerja global pada tahun 2025. Ini menunjukkan ternyata orang-orang sekarang lebih senang pakai freelancer dibandingkan hire orang untuk kerja di perusahaannya langsung gitu ya. Karena mungkin ya dramanya, riweuhnya, pusingnya nyiapin kantornya, alat-alatnya, THR ya dan segala macam gitu ya. Jadi sekali lagi yang bisa Anda lakukan adalah menjadi seorang freelancer. Apakah Anda cocok atau tidak? Nah, kalau Anda nggak cocok bisa jadi yang nomor 2. Apa itu yang nomor 2? Anda bisa menjadi seorang product creator. Product creator sesuai dengan namanya adalah membuat sebuah produk gitu ya. Produk yang Anda bikin apa? Macam-macam. Bisa jadi berupa e-book, berarti basic skillnya adalah nulis, atau menjadi seorang e-course berupa produk e-course, berarti ngomong. Atau misalkan produk kreatornya adalah template. Dengan cara apa? Bikin template-template desain yang Anda jual secara masif gitu. Nah ini bebas, sekali berdasarkan basis keilmuan masing-masing. Kalau tadi yang pertama berdasarkan request klien, freelancer, kalau yang sekarang adalah ente yang nyetapin, gue mau bikin ini nih. Nah maka produk kreator. Saya pribadi sudah membuat sebuah e-book yang berjudul 100 juta per bulan dari produk kreator. Nah, mungkin nanti Anda baca aja di situ ya. Nanti linknya akan saya sisipkan. Intinya adalah Anda harus membuat sebuah produk yang bisa Anda hajar bleh gitu ya di online gitu kan. Nah, buat kelas, buat e-book sesuai dengan kompetensi Anda masing-masing. Intinya adalah teman-teman semua, dunia digital sekarang lagi ramai. Pertumbuhan e-book, pertumbuhan e-course juga kencang gitu kan. Termasuk misalkan online course ataupun kursus online. Bahkan ada sebuah data yang menunjukkan bahwa berdasarkan riset dan market gitu ya, kursus online itu atau online course diproyeksikan akan tumbuh hingga 350 miliar dolar pada tahun 2025. Artinya tahun ini. Maka orang bakal nyari belajar itu di e-course gitu. Nah, kesempatan buat Anda ahli di bidang apa tuh? Bikin e-course. Nah, itu yang kedua. Jadi 1 freelancer, 2 produk kreator, 3 konten kreator. Bedanya sama nomor 2 apa? Bedanya adalah yang nomor 2 berbasis produk outputnya, yang ketiga adalah berbasis konten. Artinya Anda bikin konten tuh di TikTok, di YouTube Short, di Instagram Reels gitu ya, dimanapun itu, yang nanti Anda dapat duitnya dari mana Kang? Dapat duitnya dari endorse, rata-rata begitu ya, dari promote gitu ya. Menurut Social Media Examiner, konten pendek akan tetap menjadi format yang paling banyak diminati di tahun ini. Nah maka dari sekarang pinter-pinter dan kreatif-kreatif bikin konten. Nah namanya konten kreator kerjanya ngapain? Bikin konten ya, cari ide kontennya seperti apa, bikin gitu ya. Jangan sampai Anda ngaku diri konten kreator tapi ternyata Anda gak bikin konten. Nah ini bisa menjadi sambilan Anda pada saat ngantor ya. Anda megang modal handphone mungkin bikin sesuatu ya, silakan Anda coba dan ulik-ulik saja. Yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah affiliate marketer. Affiliate marketer ini adalah profesi yang sudah saya lama jalani juga sejak tahun 2012-2013 dan menghasilkan banyak uang rupiah, bahkan ratusan juta. Nah, mekanisme sederhana, Anda cuma sekedar ngambil link di orang lain, lalu Anda jual produk yang mereka punya gitu kan. Sekarang dengan adanya TikTok, adanya Shopee, adanya platform seperti Skill Up yang saya miliki atau Siap Pintar, itu memudahkan Anda mengambil link untuk bisa jualan. Dan itu komisinya lumayan, bisa nyampe 30% ya. Di Siap Pintar itu lumayan gede, di Skill Up juga lumayan 30%. Silakan Anda promosikan secara masif gila-gilaan. Di Skill Up terutama yang platform yang saya bangun dengan Pak Jamil Azain dan Bu Sophia Beatrix itu Anda jadi affiliate-nya itu free alias gratis ya.
gak usah bayar dulu, daftar aja, promosiin tuh banyak video ataupun e-course ataupun ebook-ebook yang sedang kita bikin, yang sudah kita bikin. Paham ya? Jadi nomor 4 yang bisa Anda lakukan adalah affiliate marketer. Nah, yang terakhir adalah reseller. Nah, tentu kalau reseller adalah teman-teman semua itu beda dengan affiliate. Kalau affiliate itu kan akadnya adalah makelar. Kalau reseller itu akadnya jual beli. Artinya Anda membeli dulu produknya. Artinya Anda harus modal terlebih dahulu, Anda harus beli dulu produknya, baru dijual kembali. Ini adalah 5 ide bisnis kecil-kecilan yang bisa Anda lakukan ketika Anda punya kerjaan khusus, entah itu sebagai seorang pekerja kantoran, pekerja swasta, ataupun mahasiswa. Nih, di bagian ini adalah bagaimana Anda mengatur waktunya, Kang, pada saat Anda mendapatkan side hustle ini. Karena saya tahu Anda juga, ya saya pribadi sering ditanya gitu ya, Kang, kalau saya kerja, saya bagi waktunya gimana ya supaya bisa cuan gitu kan. Saya punya kawan sahabat di Palembang gitu kan, yang sekarang jadi partner saya di temaulu.id dan juga digitalproductcreator.id, Mas Andi Andropia. Dulu dia sebelum akhirnya memutuskan untuk resign, ternyata dia ya internet marketer sejak lama. Dan dia cari-cari waktu tuh. Kapan cari waktunya? Curi-curi waktunya pagi hari dan malam hari gitu ya. Orang kerja siang ya pagi malamnya ya, dan istirahat pastinya dia baru ngerjain kerjaannya di digital marketing, terutama di internet marketing ketika itu gitu ya. Nah, maka beberapa teknik yang bisa Anda gunakan agar Anda bisa mengatur dan mengelola waktu ini dengan baik adalah yang dinamakan dengan teknik time blocking. Intinya adalah Anda alokasikan waktu setiap hari beberapa jam gitu ya, dan beberapa jam tersebut Anda pakai untuk kegiatan side hustle-nya. Misalkan saya alokasikan 2 jam, di mana 2 jam ini adalah pada saat malam hari jam 10 sampai jam 12. Kang Yolo, kamang tidurnya jadi dikit dong ya, resiko kerja lebih maksimal kan, atau misalkan tadi malamnya adalah jam 8 sampai jam 10, atau pagi deh, pagi misalkan ba'da subuh gitu, atau ba'da tahajud ya, silakan Anda bikin. Intinya adalah luangkan waktu sekian jam, di jam berapa Anda niatkan, seriuskan di bagian itu. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda bikin prioritas tugas. Jadi misalkan ketika Anda pekerjaan Anda di perusahaan udah selesai semua, ya katakanlah di sini sudah wah banyak nganggurnya nih, kok nganggur ya gitu ya, Anda bikin tuh apa saja tugas yang ingin Anda lakukan dan apa dampaknya ketika misalkan tugas itu selesai. Nah, itu bikin kapan Anda belajar, kapan Anda praktek, kapan Anda jualan, itu dibikin juga agendanya gitu ya. Dan itu yang bisa Anda lakukan pada saat Anda ngelola waktu. Jadi mulai dari waktunya Anda bikin, ya prioritasnya Anda bikin gitu kan. Dan Anda kalau sudah punya budget lebih gitu kan, Anda bisa delegasi ke orang. Berarti harus apa yang bisa Anda lakukan? Rekrutmen orang. Jadi saya kayaknya ngiklan waktunya lumayan nih, yaudah saya bikin konten lama, yaudahlah ikut orang aja gitu. Jadi jangan takut mendelegasikan. Jika penghasilan kita sudah mulai naik perlahan, ya maka uang tersebut kita budgetkan ke orang lain dengan prinsip divide to multiply gitu ya, membagikan untuk melipat gandakan penjualan. Sekali lagi teman-teman semua, ya kita juga harus memastikan kehidupan kita work life balance, walaupun ini saya pribadi kayaknya akan cukup challenging ketika melakukan sebuah aktivitas side hustle dan juga target-target besar dengan untuk bisa menyeimbangkan kehidupan gitu kan. Tapi baik lagi di bagian dari perjuangan ya. Anda pengen keluar dari zona nyaman, Anda pengen menghasilkan lebih besar penghasilan kan begitu ya. Sekali lagi ini adalah cara untuk mengatur waktunya, bikin time blocking gitu ya, dan juga prioritas yang memang mau dikerjakan. Nah, kalau saya pribadi pakai kalender toolsnya tuh. Kalender sebulan 30 hari mana yang terulang? Senin pagi saya ngapain, Selasa siang saya ngapain, Rabu malam ngapain gitu. Kalau itu terulang dibikin blok setahun. Nah, udah clear. Ingat, produktivitas itu dirasakan di akhir tapi ditentukan di awal. Maka ngelola waktu akan sangat menentukan keberhasilan dan produktivitasnya di masa depan. Itu yang kedua. Di chapter yang ketiga adalah kita ngomongin tentang potensi pendapatannya. Ya. Pertama, ngomongin tentang freelancer teman-teman semua. Itu Anda bisa dapat 5 sampai 20 juta per sebulan loh. Dalam sebulan, per bulan loh gitu ya. Artinya apa? Tergantung dari request ataupun deal-deal Anda dengan kliennya. Kalau ternyata Anda dapat katakanlah sebulan 5 juta, ternyata Anda punya 4 klien, lumayan 20 juta Pak, gitu kan. Saya kemarin ketemu dengan salah satu minti saya ketika saya tanya, lu kerja di sini selain kerja ada lain nggak gitu? Oh saya ada Pak, apa ya ada freelancer juga di mana di perusahaan ini, berapa dapat 4 juta, lumayan gitu kan. Kebayang kalau dapat 4 kali 4, 16 gitu kan. Nah tambah gaji dia di perusahaan sebelumnya kan lumayan. Nah ini tentu jangan sampai nanti akhirnya melupakan tugas utama di pekerjaan utamanya. Ya, kalau misalkan perusahaan sebelumnya tidak memasalahkan kerjaan dia di freelancer gitu kan, itu tidak jadi masalah. Yang masalah adalah harus misalkan mewajibkan mereka fokus, nah itu menjadi poin penting. Anda jangan menjadi seorang freelancer berarti. Anda jangan terima asal gitu aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi seorang product creator.
Bahkan produk kreator teman-teman semua bukan hanya sekedar 20 juta. Saya katakan di sini produk kreator bisa nyampe di angka 50 sampai 100 juta ya. Tapi tergantung kelarisan produk Anda ya. Nah, balik lagi ini butuh ilmu, maka Anda silakan belajar lebih banyak lagi dari e-book saya, e-course saya, itu sangat sudah saya banyak bagikan. Monggo Anda pelajari lah. Saya pribadi sebagai produk kreator itu lumayan besar ya, lumayan ketika dapetin royalti dari produk-produk yang sudah saya bikin berupa e-book, berupa e-course, berupa buku gitu kan. Oh, worth it banget lah pokoknya. Bisa nyampe di angka 50 sampai 100 juta tiap bulannya. Bagaimana dengan konten kreator? Konten kreator ini memang naik turun gitu ya. Tergantung Anda dapat job atau tidak, ya, endorse atau tidak. Nah, ini bisa nyampe di angka kurang lebih ya mungkin 20 sampai 50 juta gitu kan. Ya, silakan Anda mainkan tuh. Kalau endorse Anda di tarif katakanlah 5 juta, kalau sebulan Anda dapat 4 klien berarti kan 20 juta. Nah, silakan Anda mainkan tarif Anda bikin red card, Anda jual. Nanti Anda akan di DM sama brand, di DM sama owner supaya Anda dapat orderan mereka dan Anda bikin konten yang menarik gitu ya. Bagaimana dengan affiliate marketer? Nah, ini tergantung juga. Kalau Anda nanya ke saya bisa potensi di angka ratusan juta gitu kan. Tapi baik lagi kan tergantung eksekusinya ya. Maka saya asumsikan di sini kurang lebih bisa dapat 5 sampai 20 juta lah ya. Jadi sekalian teman-teman seriusi di bidang itu sampai Anda benar-benar menghasilkan di angka segitu. Dan terakhir adalah sebagai reseller. Nah, ini kalau reseller biasanya tergantung produk yang dijual tapi memungkinkan untuk bisa dapat di angka 1 sampai 10 juta. Nah, ini adalah gambaran tentang penghasilan atau pendapatan dari profesi-profesi tambahan tadi gitu. Nah, pertanyaan adalah di antara itu semua mana yang paling Anda banget, yang paling memungkinkan Anda eksekusi dalam waktu dekat? Itu pilihan Anda. Kalau Anda punya pertanyaan silakan komen di kolom komen. Kalau punya request khusus silakan juga sampaikan. Kalau Anda suka kasih like dan komen dan share dan jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya.